Ingat kan ya, pernah ada masanya umat Islam di Indonesia demo berjilid-jilid demi membela Al-Quran atau membela agama, demi mengadili penista agama. Aku kasih tanda kutip karena ya apa sih membela Al-Quran itu, membela agama itu gimana konsepnya, kan nggak jelas ya, nggak ada kesepakatannya tentang apa itu hakikat kitab suci, hakikat agama, dan kenapa perlu dibela, dan kenapa perlu dibela dengan demo berjilid-jilid. Dan label penista agama itu juga label yang sangat karet karena nggak ada batasan jelas mengenai kritisisme dan penistaan gitu. Tapi yang mau aku soroti di sini itu bukan peristiwa demonya ya, tapi figur utama komandonya. Aksi 212 atau 2 Desember 2016 itu kan ketika masyarakat muslim membanjiri Monas berkali-kali. Rasanya itu adalah barangkali menjadi salah satu momen paling memorable untuk melihat bagaimana kekuatan figur agama bisa menjelma menjadi mobilisasi massa dalam skala besar di Indonesia. Ya nggak mungkin lah kita bisa lupa sama sosok Rizik Syihab atau Habib Rizik Syihab. Ya memang ya, kepemilikan gelar Habib di Indonesia itu bisa jadi legitimasi status yang kuat, yang bisa jadi gravitasi bagi pemeluk agama Islam gitu, daya tarik kuat buat pemeluk agama Islam. Akan tapi ada banyak Habib di Indonesia ya, ada banyak tokoh agama yang punya kekuatan politik juga. Tapi menurut aku nggak ada yang mampu menyamai daya mobilisasi Habib Rizik. Kalau kita mau membaca secara sederhana, ya Habib Rizik itu kan punya gelar Habib ya. Bagi kita di Indonesia, identitasnya sebagai Habib itu ya merujuk pada keturunan Nabi Muhammad gitu, yang bikin beliau punya posisi sosial dan posisi religius yang tinggi di sini. Dan meskipun sekarang status Habib ini terbukti meragukan atau bahkan dianggap penipuan atau scam, sebelumnya status Habib ini ngasih legitimasi yang kuat gitu, dan membuat pesan yang disampaikan tuh lebih compelling, lebih mudah untuk dipercaya dan diikuti gitu. Udah mah Habib, terus juga konsisten pakai pakaian tradisional Arab, terus ditambah lagi beliau punya gaya orasi yang konfrontatif, yang berapi-api, yang membangkitkan emosi. Dan meskipun beliau sering pakai kata-kata kasar yang secara umum kita akan menilainya nggak etis, tapi kalau beliau yang ngomong kasar tuh kayak nggak apa-apa aja, kayak jamaahnya nggak pada komplainin gitu. Itu kan tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak ngelihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Secara penampilan juga beliau kan barangkali jadi figur ideal ya bagi umat Islam yang berkiblat pada simbol-simbol keagamaan, terutama yang kiblatnya itu budaya Arab gitu. Penampilan kayak gitu, penampilan kayak pakai sorban, pakai gamis itu kan dan melihara jenggot itu tuh ngasih citra religius yang kuat karena dipersepsikan sebagai representasi Islam yang otentik gitu oleh sebagian kalangan atau mungkin mayoritas kalangan gitu. Apalagi kalau misalnya masyarakatnya kan masih mengaitkan visual dengan kredibilitas keagamaan, jadinya penampilan yang Arab banget ini jadi bagian dari strategi gitu. Masyarakat muslim kita tuh masih banyak yang mikirnya tuh gitu, yang namanya muslim sejati itu berpakaian seperti orang Arab gitu. Kadang bisa obsesif banget ya, kan ini ya, ada stereotip bahwa katanya perempuan bercadar itu bau badan. Karena ya sebenarnya wajar aja kalau di sini pakai baju berlapis-lapis dengan warna gelap itu jadinya bau badan gitu, karena di sini kan udaranya lembab, cuacanya panas, jadi kita mudah berkeringat. Kalau di Arab sana meskipun cuacanya panas, udaranya kering, jadi kalau dia pakai baju hitam berlapis-lapis malah adem gitu. Kalau nggak ditutup kulitnya tuh bisa kering mengelupas gitu. Jadi ya di sana mah pakai baju hitam-hitam berlapis-lapis itu bikin adem buat cuaca di sana.
Tapi kalau di sini ya jelas itu pasti bakal gerah banget gitu. Dan kalau pakai cadar di sana tuh muka kita bakal nyaman gitu karena nutupin silau dan keringnya udara. Tapi kalau di sini ya kita bakal gerah sama uap air kita sendiri. Kita secara umum, Muslim Indonesia secara umum, kita juga kalau ngelihat misalnya ada figur laki-laki gitu pakai gamis, pakai sorban, atau atribut pakaian tradisional Arab lainnya, kita juga akan lihatnya wah Islami banget gitu. Padahal kan itu cuma pakaian. Apalagi kalau misalnya dia bisa ngomongnya campur-campur Arab gitu, atau pakai logat Arab padahal ngomong bahasa Indonesia. Itu ada kan yang kayak gitu, pelafalannya kayak bahasa Arab tapi sebenarnya dia ngomong bahasa Indonesia. Nah yang kayak gitu, yang model seperti itu tambah-tambah lagi nilai otoritasnya di mata kebanyakan kita, kebanyakan umat Muslim di sini gitu. Ya begitulah keadaannya. Tapi ya kalau kita mau mengobservasi lebih dalam, mengukur seberapa besar power Habib Rizik secara lebih konkret gitu, secara lebih nyata, mungkin kita perlu lihat siapa nih yang merasa perlu ketemu sama Habib Rizik. Yang bikin Rizik Syihab itu penting dalam skena politik Indonesia itu bukan cuma ukuran jamaahnya ya, bukan ukuran jumlah jamaahnya, tapi juga pada kenyataan bahwa para kandidat politik, para elit partai, dan bagaimana para tokoh politik membaca dia, menggunakan dia, melobi dia sebagai figur yang punya akses ke legitimasi religius dan jaringan massa yang bisa digerakkan, yang bisa dimobilisasi, yang bisa dia komando. Dan momentum terbesar ya, titik ledak terbesarnya itu ya di gelombang aksi 212 dan semacamnya ya, aksi anti Ahok tahun 2016-2017 itu. Dalam sebuah studi, kelompok Islamis itu memang secara jumlah itu kecil, tapi mereka punya legitimasi religius dan mereka punya kemampuan mobilisasi yang besar. Nah, gerakan 212 ini berhasil menarik Muslim dari beragam latar belakang, bahkan beragam lokasi ya, banyak yang datang dari luar kota, itu turun ke jalan, dan salah satu aksinya disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan momentum itu mengangkat Rizik Syihab dari pemain figuran gitu. Jadi figur yang sampai di puncak status sosial politiknya gitu. Dan di fase inilah Rizik Syihab berubah dari tokoh yang dikenal keras dan kontroversial di lingkaran tertentu itu jadi sosok nasional yang harus diperhitungkan. Karena sebelum momen itu ya orang udah kenal ya, udah tahu gitu. Karena Rizik Syihab itu sudah lama memimpin organisasi, memimpin jaringan lapangan, dan ya reputasinya lewat FPI ya, lewat Front Pembela Islam. Beliau sudah lama hadir melalui Front Pembela Islam atau ya organisasi yang dikenal luas lewat aksi-aksi penegakan moral Islam gitu. FPI suka melakukan razia tempat hiburan malam, terutama pada momen-momen tertentu kayak kalau lagi bulan puasa. Jadi pas momen politiknya muncul, Habib Rizik tuh sebenarnya udah punya basis reputasi, udah punya jaringan yang tinggal diaktifin aja. Jadi FPI itu kan udah terkenal rusuh dari dulu ya. Ya mereka suka nertibin gitu. Tapi kan dalam praktiknya agak mirip premanisme juga karena ya mereka kan bukan penegak hukum ya. Dan saat kasus Ahok itu meledak gitu, ya Habib Rizik sudah ada di posisi yang strategis gitu, yang udah siap memanfaatkan momentum gitu. Udah ada jaringannya, udah ada reputasi, udah ada basis pengikut. Udah gitu isu penistaan agama itu kan bisa ngasih panggung yang lebih besar dan pengaruhnya jadi meluas ke level nasional. Dan setelah aksi itu, para politisi mulai memperlakukan Habib Rizik seperti figur yang punya nilai tawar sangat tinggi. Jadi waktu itu Juni 2018
Prabowo presiden kita sekarang, Prabowo Subianto dan Amin Rais itu ketemu sama Habib Rizik di Mekah tahun 2018. Ya itu udah lewat 212 itu ya. Kemudian ada blok 212 itu kayak komunitas selanjutnya, dan GNPF ulama apa sih, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Nah itu pokoknya ada anak-anak organisasi lulusan alumni 212 itu ya, dan mereka memberi dukungan melalui Fakta Integritas yang berisi sejumlah komitmen politik. Dan beberapa bulan sesudahnya, Prabowo menandatangani Fakta Integritas Ijtima Ulama 2 yang salah satu poinnya itu menyangkut kepulangan Habib Rizik. Gak lama kemudian, Prabowo juga menyatakan siap menjemput Habib Rizik dari Arab Saudi. Nah, rangkaian peristiwa ini itu saat itu penting ya, karena menunjukkan bahwa Habib Rizik itu adalah bahan negosiasi politik yang penting gitu, yang dalam skala nasional gitu. Jadi pertaruhan namanya itu udah harus ada di meja komitmen gitu. Kepulangannya itu jadi poin politik gitu, jadi lobby penting. Dan restu Habib Rizik itu dianggap bernilai di mata publik. Dukungan dari Rizik Syihab itu punya nilai elektoral, terutama untuk kandidat yang ingin mengkonsolidasikan pemilih muslim yang merasa terwakili oleh simbol-simbol gerakan 212. Dan pola yang sama muncul lagi menjelang Pilpres 2024. Jadi September 2023 itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar datang menemui Habib Rizik di Petamburan saat acara pernikahan putrinya. Dan beberapa waktu setelah itu, Anies dan Muhaimin menandatangani 13 poin Fakta Integritas Ijtima Ulama, dan dikonfirmasi bahwa penandatanganan itu berarti dukungan Ijtima Ulama itu mengalir kepada pasangan Anies Muhaimin gitu. Ya kalau misalnya kita mempertanyakan gitu, ngapain sih itu para kandidat politik, apa yang dicari dari Habib Rizik, ya jawaban jelasnya tentu cari suara ya. Mereka cari legitimasi politik gitu. Mereka adalah kandidat yang direstui ulama gitu. Mereka mencari akses ke jaringan loyalisnya Habib Rizik. Mereka mencari tokoh yang bisa membuat pilihan politik tuh terasa sejalan dengan pembelaan agama gitu. Terasa sejalan dengan aspirasi umat, dan terasa sejalan dengan keberanian melawan musuh bersama gitu. Termasuk khas Habib Rizik juga ya. Maksudnya Habib Rizik tuh suka mengingatkan kita bahwa kita punya musuh gitu. Dan itu yang mengikat solidaritas umat yang jadi jamaahnya gitu. Dan dalam politik yang masih sangat peka terhadap simbol keagamaan, kedekatan politisi dengan figur seperti Rizik Syihab itu bisa kita baca sebagai sinyal identitas yang merepresentasikan identitas mayoritas. Jadi sowan ke figur otoritas, sowan ke ulama, ke kiai, sowan ke Habib itu bentuk kampanye juga gitu. Dalam skena politik yang kayak gini ya. Sebenarnya FPI itu dilarang pemerintah tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 itu FPI dilarang sama pemerintah. Pemerintah melarang kegiatan dan simbol FPI, dan sesudah itu Habib Rizik juga menghadapi beberapa perkara hukum. Jadi dalam kasus kerumunan Petamburan waktu pas COVID, dia divonis 8 bulan penjara dan putusan itu dikuatkan di tingkat banding. Terus ada juga perkara Megamendung di mana dia dijatuhi denda 20 juta. Jadi di kasus ini pengadilan tingkat pertama tuh ngejatuhin vonis 4 tahun, terus Mahkamah Agung mangkasnya jadi 2 tahun. Waktu itu tuh kasus berita bohong soal COVID, dan pada 20 Juli 2022 beliau keluar dengan status bebas bersyarat. Rangkaian kasus ini mengurangi daya pengaruhnya, dan di kajian ISAIAS juga mereka menilai peran kelompok Islamis pada Pilpres 2024 itu jauh lebih terbatas ya dibanding masa puncaknya, dan pengaruhnya mengecil, ruang geraknya menyempit, dan aliansinya lebih cair. Tapi para kandidat politik itu tetap datang. Jadi
meskipun Habib Rizik menjalani beberapa kasus hukum, sempat keluar masuk penjara, para politisi masih lihat Habib Rizik itu masih punya pengaruh elektoral gitu. Dan sesudah 212, waktu Habib Rizik pulang dari Saudi November 2020, ribuan pendukungnya itu memadati bandara dan jalan tol sampai menimbulkan kekacauan lalu lintas. Jadi basis loyalnya tuh masih hidup banget, emosinya masih kuat, dan kehadiran Rizik Syihab itu masih bisa memancing mobilisasi yang begitu besar. Adanya kasus hukum, pembubaran organisasi, dan adanya tekanan negara itu nggak otomatis menghapus hubungan emosional antara pengikut Habib Rizik dengan Habib Rizik gitu. Dan aku rasa kunci pengaruh Habib Rizik itu ada dalam beberapa hal yang nempel jadi satu ya. Dia Habib itu udah kayak ngasih bobot religius yang berat gitu. Dia punya penampilan yang mudah dibaca sebagai simbol keislaman. Udah gitu dia punya gaya pidato yang khas, yang keras, meledak-ledak. Jadi kemarahan dalam pidatonya itu bisa menular ke penonton. Jadi kemarahan dia tuh bisa membentuk rasa solidaritas, rasa kebersamaan. Dan bagi pengikut setianya, Habib Rizik tuh ya bukan cuma sekedar pemimpin ormas gitu. Habib Rizik itu diangkat sebagai imam besar gitu, pemimpin umat yang otoritasnya melebihi otoritas negara. Ya setidaknya menurut perasaan mereka. Karena gini, dulu waktu Ahok kepilih jadi gubernur, FPI dan jejaring ormas FPI lainnya itu melantik gubernur tandingan Ahok yang dipilih oleh Rizik Syihab. Jadi tahun 2014 saat menolak Ahok, Habib Rizik dan para laskarnya tuh ya gak berhenti di demo aja. Jadinya mereka juga ngelantik gubernur tandingan. Jadinya gini, jadi sikap itu menunjukkan bahwa dari awal dia tuh sudah membangun posisi sebagai tokoh yang merasa berhak memberi atau mencabut legitimasi politik, dan dia bukan cuma pemimpin massa gitu. Dia ngerasanya punya wewenang politik gitu. Makanya ngelantik gubernur tandingan. Dan jadinya bagi kandidat-kandidat politik, mobilitas komunitas, opini tokoh yang bisa membawa opini publik, tokoh agama dengan pengikut fanatik, ini semua itu bagi kandidat politik, ini semua adalah komoditas politik yang sangat berharga. Karena ini semua bernilai suara pemilihan, punya muatan kekuatan elektoral. Dan Habib Rizik punya modal itu, dia punya nama, punya jaringan, punya audiens loyal, dan punya kapasitas untuk memengaruhi cara banyak orang dalam membaca situasi politik. Makanya wajar kalau banyak politisi merasa perlu merapat, perlu mendekat gitu, perlu ngelobi. Mereka sedang mendekati sumber dukungan yang sudah solid. Gak perlu membangun influence dari awal. Mereka tinggal deketin aja yang punya masa besar. Dan selama kita berpolitik dengan masih memberi nilai besar pada simbol agama, pada loyalitas komunitas dan restu tokohnya, figur seperti Habib Rizik ya akan terus dianggap berharga gitu, terutama oleh para kandidat politik ya. Tapi kalau menurut kamu, menurut prediksi kamu di pemilu nanti, pemilu 2029, itu Rizik Syihab masih akan jadi poros pemilih umum nggak ya? Apakah restu dan opini beliau masih akan diperhitungkan? Apakah para kandidat politik akan tetap mendekat? Atau apakah arus politik nanti akan membawa suasana yang beda atau agak beda deh, yang nggak lagi pakai sentimen identitas dan agama dengan terlalu besar gitu. Coba tulis analisis kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.